Di sela-sela bulan-bulan itu disunahkan untuk berjalan dua. Kenapa? Untuk kepentingan melakukan ini. Bayangkan kalau tidak pernah terbiasa untuk kosong 2 bulan sebelum pelaksanaan bulan Ramadan, tiba-tiba bulan Ramadan di besok 3 bulan, tapi tidak pernah ada kebiasaan, maka bagaimana sudah dilaksanakan. Makanya sebenarnya sungguh berbahagia orang yang mendapatkan keimanan dengan semangat. Makanya nikmat yang paling tinggi di mata Allah bukanlah nikmat harta, bukanlah nikmat kendaraan, bukanlah nikmat atas kenikmatan, adalah nikmat yang teramat adalah berislam. Jamaah sekalian, kalau kita melihat perhatian, kalau orang meninggal, ikutlah 3 hal. Kedua, kembali juga. Sekaya-kayanya kalau orang meninggal, diikuti oleh istrinya, anaknya, diikuti oleh hartanya, diangkat oleh mobilnya, diangkat oleh hartanya, diangkat oleh istrinya yang teramat cantik. Waktu hidup di dunia, dan saya senang di bapak mati duluan aja, kali makan. Sesayang-sayangnya suami kepada istrinya, sesayang-sayangnya istri kepada suaminya, tidak ada yang rela masuk ke dalam akal. Maka kemudian seorang jenazah menuju diangkat ke yang lain, ikut mobilnya, ikut kendaraannya. Kemudian semuanya setelah itu begitu ditutup, lalu kemudian terdengarlah bunyi sandal yang keluarganya pulang untuk menuju ke gereja. Kemudian datanglah mereka kata malaikat karena mana emas, mana dewanya mau mana istri yang tidak. Sekarang siapa yang bisa membela? Siapa yang bisa mempertahankan kamu? Siapa yang bisa menunjukkan kepada kamu hal yang kita? Sekarang kamu kan di ajaran kita Ahlus Sunnah wal Jamaah ada namanya tauhid, dibacakan tauhid. Kalau teman-teman di sana dari Muhammadiyah tidak biasanya, tapi kita di keluarga bersama ulama tauhid adalah dibacakan untuk apa sebenarnya? Untuk menyampaikan kepada seluruh pengantar makam. Inilah isi soalnya di bawah. Maka siapa Tuhanmu? Ya. Kenapa dia tidak bisa menjawab? Waman kita bukan. Siapa imammu? Tidak bisa menjawab. Waman nabi juga. Siapa nabi? Tidak bisa menjawab. Tidak pernah bersalawat. Tidak pernah melakukan. Waman kita tidak bisa dijawab. Apa imammu? Di mana imammu? Wama kita buka apa kita tidak bisa. Yang bisa menjawab adalah apa yang pernah kita lakukan pada jamaah sekalian, izin kiai yang izin sebelum kami lanjut, izin kami adalah anak buah beliau di legislatif, kami di eksekutif, kami di agama tidak pernah ada anggaran tanpa kebesaran dari guru kita. Izin saya Basar Sari di NU sebagai pengurus harian RT Ma'arif NU PBNU, juga saya dipercaya sebagai salah satu ketua PB Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia PBPMI. Juga kemarin diamankan di Jerman yang dipimpin oleh Pak Dr. Jahadian Musa. Diamankan oleh negara sebagai direktur pesantren, tetapi bukan karena hanya administrasinya saja, isinya pesantren tentu kami yang paling tahu, hanya administrasi saja bagaimana isinya pesantren.
profesor loh ini. Kita aja. Iya profesor. Iya. Tentu sekali kami bagian bersilaturahmi kepada beliau. Alhamdulillah Bapak Presiden Prabowo mengumumkan pada hari kemarin akan dibentuk Direktorat Jenderal Pesantren yang tadinya hanya eselon 2. Alhamdulillah mohon doa malamnya malam ini malam 25 Ramadan semoga dijawab oleh Allah. Digerakkan nantinya Pak Presiden untuk menandatangani peraturan Presiden tentang Kementerian Agama yang di dalamnya ada struktur dan nama Direktorat Jenderal Pesantren. Artinya bahwa kalau ada ini berarti benar-benar negara mengakui seluruh apa yang telah dilakukan para ulama terdahulu mewujudkan pendidikan terbaik dan itulah asli Indonesia bernama kelompok pesantren. Di sini saya agak paham bahasa Jawa, tapi saya melamaskan saya asli Bugis. Saya dari Makassar, alumni pondok pesantren As-Aliyah, Sulawesi Selatan Nyai. Di sana pesantren kedua, di sana pada lahir guru atau mantan guru Haji Aliyah, mantan besar pengurus besar Nahdlatul Ulama. Di sana pesantren Alhamdulillah pada ada tidak sangat kehidupan keislaman di Indonesia Timur. Di Kalimantan Timur di mana ada perantau Bugis, di sana pasti perhaluan ahli sunnah wal jamaah sama dengan kita di Pulau Jawa. Makanya di situ Pak Menteri Agama menggagas, dan ini belum disampaikan ke publik, ada perencanaan untuk mewujudkan sebuah kerjasama gerakan transmigrasi kembali keluarga muda dan alumni pondok pesantren. Kenapa? Karena banyak migran dari Pulau Jawa dan Jawa Timur, Jawa Tengah yang berasal dari pondok pesantren pasti ada ahli sunnah wal jamaah. Kenapa? Karena sesungguhnya masyarakat Islam di kawasan timur Indonesia sudah aspirasi hanya memang gerakan di dalam kawasan timur Indonesia disebabkan keinginan karena kehadiran orang dan banyak dari Pulau Jawa. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Oleh karena itu sekali lagi bahwa di malam 25 Ramadan ini yang paling penting adalah bukan berarti sepanjang kita maka sepanjang bulan kita pasti ada tapi tidak ada perkara sebagai yang terakhir sesuai dengan jadwal jam 11.30 sampai jam 12 bahwa tentu tingkatan kepentingan itu ada beberapa. Pertama adalah yang kedua ada yang tidak ada. Siapa orang yang disebut adalah orang yang ada. Setelah itu tidak ada apa yang kecuali hanya ada. Maka orang yang seperti ini disebut sebagai muslim. Ketika datang ke sivil KTP-nya agama itu guru orang katakan agama Islam lalu yang kedua siapa gerakan orang yang bisa adalah